Wanita tua, aku akhirnya bersama Siu. Aku sangat bahagia. Aku bisa terus berjudi. Dan membeli tas baru lagi. Mama, Siu dan aku adalah cinta sejati. Dia bilang, selama aku menandatangani kontrak ini, dia akan menikahiku. Ayah masih tidak setuju. Mama, bantu aku. Sakit sekali. Ini bukan mimpi. Aku telah terlahir kembali. Kontrak fusi bermasalah. Aku sama sekali tak bisa tanda tangan. Ayah, kenapa ayah berkata begitu tentang Siu? Aku sudah menghitung kontrak ini. Keuntungannya hampir 50%. Dia bisa memberi kita sekarang. Sepenuhnya demi aku. Tidak kutandatangani, sudah kukatakan. Mama, tolong bantu aku. Bantu aku bicara. Mama biasanya paling menyayangiku. Dengan Mama di sini, Ayah El pasti akan menandatangani kontrak ini. Istriku, kenapa kamu menangis? Suami, aku akhirnya melihatmu lagi. Istriku, jangan menangis. Aku akan tanda tangan. Tidak bisakah aku tanda tangan saja? Tidak, tidak. Kamu tidak bisa menandatangani. Mama, bukan itu yang Mama katakan tadi. Mama, bagaimana bisa ubah kata-katamu? Mamamu baru tahu dia hamil. Bagaimana kamu bicara dengan mamamu? Nanti kamu naik ke atas dulu. Serahkan masalah ini padaku. Tanda tangani. Tanda tangani. Aku menyuruhmu untuk menandatangani. Mama, apa Mama gila? Mama merobek kontraknya. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada Siu? Jelaskan, kamu pergi beritahu Siu. Ingin menggunakan cara keji seperti itu untuk menghancurkan keluarga Jiang. Dia sedang bermimpi. Mama, benar-benar memfitnah Siu seperti ini. Xian Huiyan, aku ingin lepas hubunganmu dengan ibu dan anakku. Jiang Mingsu, apa kamu yakin? Ya, orang sepertimu, pada dasarnya tidak mengerti apa itu cinta. Berbicara tentang cinta denganku. Baiklah. Setelah kamu memutuskan hubungan denganku, kamu tidak akan punya apa-apa. Apakah Fusiu masih akan bersamamu? Sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Siu dan aku adalah cinta sejati. Baiklah. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan ibu anak. Simpan baik-baik. Setelah kamu meninggalkan pintu ini, mulai sekarang, kamu dan keluarga Jiang tidak akan memiliki hubungan apapun. Kamu sudah pikirkan dengan baik kan? Kamu, apa menurutmu aku peduli? Aku, Jiang Mingsu. Meski harus mengemis di bawah jembatan, rumah dingin ini takkan kutuju lagi. Kamu. Bekukan semua kartu, Jiang Mingsu untukku. Suami. Dengan melakukan ini, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Istriku, semua yang kamu lakukan benar. Aku akan selalu mendukungmu. Di kehidupan sebelumnya, kamu dan aku diintimidasi oleh anak-anak kita. Sekarang, aku pasti akan melindungi keluarga Jiang dan anak yang belum lahir di perutku. Dan mengajar ketiga putra durhaka itu dengan baik. Siu, maafkan aku. Dua orang itu menolak menandatangani kontrak. Dan bahkan merobek kontraknya. Tapi jangan khawatir. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi untuk bersama. Jing Mingsu, si bodoh itu. Jika kontraknya ditandatangani, properti keluarga Jiang akan jadi milikku. Tapi sekarang, Siu, apa kamu masih mau menikah denganku? tidak akan pernah. Tidak, aku harus memikirkan cara lain. Dapatkan uang dari keluarga Jiang. Mingsu, bersamamu, aku rela hidup sederhana. Tapi, sekarang, aku hamil. Apa? Kamu hamil? Aku akan jadi ayah. Tidak apa-apa jika orang dewasa menderita, sedikit atau disakiti, tapi tidak untuk seorang anak. Saat ini, bahkan tidak ada rumah untuk berlindung dari angin dan hujan. Siu, lihat. Mama memberiku kartu-kartu ini. Ada 30 juta di dalamnya. Banyak sekali uang. Itu hanya uang rumah, mobil, dan susu bubuk, bukan? Aku akan membelikannya untukmu. Di mana orang-orangnya?
Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Beberapa ini jelek dan bengkok. Tidak pantas melayaniku. Buang mereka semut. Seseorang, tangkap mereka semua untukku cepat. Pergi, 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 cepat. Mari kita lihat properti dulu. Yang ini. Dan yang itu. Aku akan mengambil semuanya. Gesak kartunya. Baiklah, baiklah. Mohon tunggu sebentar. Siul, jangan khawatir. Meski aku tinggalkan keluarga Jian, aku masih bisa menafkahimu. Tuan, kartu ini tidak bisa digeser. Apa? Coba yang ini. Saldo kartu bank tidak cukup. Saldo kartu bank tidak cukup. Tuan, apakah Anda punya kartu lain? Tidak ada yang berfungsi. Ya. Wanita ini membekukan kartu-kartuku. Apa? Jadi kalian tidak punya uang. Kalau miskin, kenapa berpura-pura kaya? Seseorang, usir kedua penipu ini untukku. Kedua penipu ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku Jiang Mingsu. Aku adalah tuan muda tertua keluarga Jiang. Keluargaku punya banyak uang. Aku benci. Tidak ada sepeser pun di kartu. Kau tuan muda tertua Jiang? Kalau begitu aku Sun Wukong. Usir mereka. Kalian tunggu saja. Keluar. Cepat keluar. Kalian tunggu saja. Aku akan mencari ibuku sekarang juga. Dan mengakuisisi perusahaanmu. Saat itu, aku akan membuatmu berlutut dan menjilat sepatuku. Siul. Siul. Jangan marah. Aku akan memikirkan cara lain. Baiklah. Cara? Cara apa? Jika bukan karenamu, apakah aku akan dihina seperti ini? Siul, aku salah. Jangan marah. Kamu sedang hamil, tahu? Mengerti? Ayo pergi. Cari wanita tua itu dan dapatkan uang. Nyonya. Tuan muda tertua membawa orang dan menyelinap ke villa. Bawa beberapa pengawal. Aku akan menyambut mereka sendiri. Ya. Semua yang bisa kamu lihat. Ambil semuanya untukku. Mengerti? Ya. Ya Tuhan, itu akibatnya karena tidak memberiku uang. Ini semua milikku. Semua milikku. Bagaimana, Siu? Apakah kamu menyukainya? Kalau begitu ambil saja semuanya. Ya Tuhan, aku bersamamu. Bukan untuk hal-hal ini. Tuan muda Jiang, sudah semua dikemas. Ayo pergi. Tuan muda, kemana kau membawa barang-barang Yunya? Tuan muda, apa kau mengambil barang-barang Yunya? Aku adalah putra tertua keluarga Jiang. Setelah orang tua itu meninggal, bukankah semua ini milikku? Apa salahnya aku mengambil beberapa? Urusan Tuan, urusi urusanmu sendiri. Pindahkan mereka. Tuan muda, kau tidak bisa terus membuat kesalahan. Hai, Tuan muda. Tuan muda, Kamu hanyalah seorang pelayan di keluarga kami. Lepaskan tangan kotormu. Tuan muda, jika Nyonya tahu, kau tidak akan punya jalan kembali. Tuan muda, Jangan sebut-sebut orang itu padaku. Hanya menyebutnya saja membuatku marah. Tidak akan melepaskan. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul dia sampai mati. Lihatlah benda tua ini. Tergeletak di tanah, seperti anjing mati. Wanita tua, memblokir kartuku. Mengusirku dari rumah. Aku cari orang buat pindahin barang. Apa salahnya tukar jadi uang buat belanja? Pengecut. Wanita tua, bau busuk. Aku membenci. Siapa yang menggonggong di sana ya? Ternyata itu putra baikku yang tak berperasaan dan kejam.
kamu pergi ke rumah sakit dulu. Dua orang tak dikenal ini yang mencuri properti keluarga Jiang, seret mereka ke kantor polisi. Ya. Bangun. Pergi. Ini salah paham. Ini salah paham. Bersikaplah baik. Kenapa kamu takut sekarang? Bukankah tadi kamu cukup sombong? Kau nenek tua kotor. Berulang kali memanggilku wanita tua. Jiang Mingsu, apa kamu mengerti? Apa itu rasa hormat? Siapa yang menyuruhmu membekukan kartuku? Meninggalkanku tanpa uang untuk dibelanjakan. Apakah kamu tahu betapa banyak aku menderita di luar? Nenek tua, jelaskan dirimu dengan jelas. Mengapa kamu membekukan kartuku? Kenapa? Karena kamu tidak menghasilkan satu sen pun. Karena kamu bodoh dan tidak kompeten. Karena kamu hanya duduk-duduk menunggu mati. Karena semua yang ada di sini adalah milikku. Kamu, The film Mama, was translated and narrated by M. Mama. Media. Jangan mempersulit Mingsu. Itu karena aku hamil. Itulah mengapa. Itulah mengapa dia melakukan kesalahan ini. Bisakah kau, demi cucumu sendiri, maafkan dia? Kamu memanggilku ibu. Kamu ini apa? Bahkan satu kaki pun tidak ada di keluarga Jiang. Kamu sudah jadi menantu keluarga Jiang. Nyonya ini, jangan menggonggong sembarangan di sini. Mama, kau bahkan tidak akan mengakui. Cucumu sendiri bukan? Jiang Mingsu sepertinya sudah memutuskan hubungan denganku. Dari mana aku bisa punya cucu sendiri? nenek tua. Bicaralah lebih sopan. Ini istriku. Sekarang, kamu tiba-tiba punya nyali. Lalu, kenapa kamu mencariku? Bukankah itu karena kamu memblokir kartuku? Begitu kamu bilang, aku ingat. Bukan hanya kartumu. Pakaian di punggungmu. Mobil di pintu masuk villa semuanya milikku. Seseorang, lepaskan pakaian Jiang Mingsu. Tinggalkan kunci mobilnya. Usir dia. Usir dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Nenek tua, kamu memaksaku ke jalan buntu. Semoga kamu mati dengan mengenaskan. Mati dengan mengenaskan. Kalian semua tunggu saja aku. Siul. Siul. Kamu mau kemana? Jiang Mingsu, aku ingin putus denganmu. Tidak, Siul. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu. Hanya aku. Kau sangat miskin sekarang. Apakah aku harus mengikutimu dan kelaparan? Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Berikan ponselmu padaku. Halo Mingwen. Nenek tua itu ingin memutuskan hubungan ibu anak denganku. Jangan khawatir. Aku akan mengurus ini. Aku akan buat nenek tua itu minta maaf padamu. Baiklah. Guru, apakah siswa Jiang Mingwen membuat masalah di sekolah lagi? Jiang Mingwen memukul teman sekelas. Dia di rumah sakit. Apa? Jiang Mingwen mengintimidasi teman sekelas tanpa penyesalan. Kamu juga seperti ini di kehidupan masa lalumu. Jiang Mingwen, bagaimana bisa kamu memukul teman sekelas tanpa alasan? Dia mengambil sesuatu yang kuinginkan. Dia pantas dipukul. Ini perampokan. Cepat, cepat minta maaf pada teman sekelasmu. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Kenapa aku harus minta maaf? Kepada pecundang menyedihkan itu. Guru, aku pasti akan membuat Jiang Mingwen meminta maaf pada teman sekelasnya. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Kenapa aku harus minta maaf kepada pecundang menyedihkan itu? Aku sedang bicara dengan guru. Apa yang kau lakukan di sini? Guru. Ada apa dengannya? Aku bisa minta maaf. Tapi kau harus mengembalikan kartu kakak dulu. Kalau tidak, tidak ada kesepakatan. Kalian berdua benar-benar saudara yang setia, menggunakan cara menindas teman sekelas untuk memaksaku berkompromi. Aku hanya punya satu kakak ini. Saling menjaga satu sama lain. Bukankah itu sudah seharusnya? Kepala pelayan, Nyonya, Mama. Apa yang ingin kau lakukan? apa yang sedang aku coba lakukan? Jika seorang anak tidak diajari, itu salah ibunya. Tentu saja aku ingin tahu betapa sakitnya dipukuli. Mama, kau gila? Demi orang lain, kau pukul aku? Jika kau berbuat salah, kau harus menanggung akibatnya. Jika kau memukulku lagi, aku akan melawan.
Sangat akurat. Jiang Mingwen, kau mungkin tidak tahu. Sebelum aku menikah dengan ayahmu, aku pernah di sekolah seni bela diri untuk suatu periode waktu, dan yang aku latih adalah teknik kambuk. Mama, kau gila. Kambuk pertama ini adalah untukmu yang tidak tahu diri, sombong, dan angkuh. Cambuk kedua ini adalah untukmu yang menindas teman sekelas, bertindak sembrono, The dan film was menjadi tiran. translated Xian Huiyan, and kau narrated benar-benar by M. memukul? Media. Shen Huiyin sudah gila. Dia tak pernah perlakukan aku begini. Xian Huiyan, jika kau berani memukulku lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Jiang Mingwen, bagaimana tingkat keahlianmu? Apa aku tidak tahu? Jika kau ingin memukulku, kau harus cukup cepat. Minta maaf pada guru. Shen Huiyan benar-benar belajar seni bela diri. Dia tidak membodohiku. Apa yang kau pikirkan? Permintaan maaf ini akan kau berikan atau tidak? Orang bijak tidak bertarung jika peluang buruk. Aku akan membodohinya untuk saat ini. Guru, aku minta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini, ibunya Jiang Mingwen. Menurutku, Jiang Mingwen tahu dia salah. Anda bisa mendidiknya lebih lanjut di rumah. Tahu dia salah. Aku meragukannya. Tapi ini adalah kesempatan bagus untuk benar-benar mengendalikan emosinya. Kepala pelayan, Nyonya. bawa tuan muda ketiga kembali. Ya, Jangan pergi ke sekolah beberapa hari ke depan ini. Renungkan baik-baik di rumah. Xian Huiyan, beraninya kau mengurungku? Semoga kau mati mengenaskan. Semoga kau mati mengenaskan. Jiang Mingwen, ini aku, kakakmu. Kakak, kau tidak tahu, karenamu, lenganku, apa yang dia lakukan padanya. Wanita tua itu gila akhir-akhir ini. Dia sakit parah. Adik kecil, kamu sudah menderita. Benar, apakah kamu punya uang? Pinjami aku sedikit. Kartuku juga disita oleh wanita tua itu. Dia mengambil kartumu juga? Kalau begitu, kau keluarkan aku dulu. Lalu, aku punya cara untuk memberimu uang. Cara apa? Grup Jian adalah urat nadi Dear dan Ayah. Proyek besar baru menunggu tanda tangan. Yang paling mereka takuti adalah skandal. Kita akan membuat keributan di grup Jian dan merusak reputasi mereka. Jika mereka ingin kita mengklarifikasi, mereka harus berlutut kepada kita, memberi kita uang. Tetap harus kamu. Ayo pergi, ikuti aku. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, aku juga membuat kesalahan di sekolah. Karena Jiang Mingwen, aku bilang sedikit padanya. Dan dia langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, dia bawa orang ke aula leluhur Jiang. Suami. 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 Setelah itu, harga saham grup Jiang anjlok. Kontraknya tidak diselesaikan. Dan mereka kehilangan cukup banyak. Dalam kehidupan ini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Apakah semuanya sudah siap? ya. Sesuai instruksi Nyonya, karyawan grup Jian, libur besok. Tuan juga pergi bersantai di pemandian air panas yang kau pesan. Besok di perusahaan, hanya akan ada pengawal. Baik, besok pagi, jemput teman-teman sekelas yang ditindas oleh Jiang Mingwen. Setelah itu, beritahu semua reporter di Jiangcheng untuk berkumpul di lantai bawah grup Jiang. Nyonya, apa yang kau lakukan? Untuk menghadapi orang-orang tak tahu terima kasih, kau harus menggunakan metode yang bahkan lebih kejam dari mereka. Xian Huiyan, Jiang Shuo, keluar sini. Orang tua Jian memukuli anak mereka sendiri, memukuli darah daging mereka sendiri, mengurungnya di rumah. Aku ingin bongkar kejahatanmu kepada publik, memutuskan hubungan ibu anak denganku, membuatku tunawisma. Kau nenek tua, keluar sini. Kalian berdua orang tua bangka, keluar. Ketua grup Jian, menyiksa darah dagingnya sendiri. Keluar, keluar. Ketua grup Jian, menyiksa darah dagingnya sendiri. Keluar, keluar, keluar. Nyonya, sesuai instruksimu, semua pengawal sudah di tempat. Kau hanya perlu memberi perintah. Tuan Muda Sulung dan Tuan Muda kedua, Semuanya sudah siap. Teman-teman media sudah di sini. semuanya sudah siap. Semua reporter sudah di sini. Biarkan mereka semua masuk. Kau, apa yang kau katakan? Ayo pergi. Xian Huiyan, keluar sini. Kau bersembunyi setelah memukulku. Apa kau tidak punya malu? Kau wanita baik. Keluar sini. Apakah kamu mendengarku?
Apa kau sudah selesai berteriak? The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah wartawan yang dipanggil kakak sulung. Jika ini masuk berita, Shen Huiyin tidak akan berani tidak patuh. Langkah kakak sulung benar-benar brilian. Kakak sulung, tunggu. Jangan bersuara dulu. Lihat bagaimana aku menghadapi wanita tua itu. Wartawan, lihat. Aku saat ini dalam tahanan rumah oleh mamaku. Aku saat ini sangat kelaparan sampai hanya kulit dan tulang. Ada juga bekas pukulan di tubuhku. Mereka menyeksaku. Ini bukan hanya 1 atau 2 hari. Hakimi dengan adil untukku, semuanya. Nona Shin, bukti-buktinya sudah jelas. Apakah Anda mengakui memukuli putra Anda? Apakah karena Anda memiliki semacam penyakit mental? Ya, Nona Shin, apakah Anda mungkin memiliki cenderung menyiksa anak-anak? Ketika aku di sekolah, menghadapi Jiang Mingwen, kecuali 1 tarikan kursi itu, sisanya sangat ringan. Seharusnya, dia sudah pulih dalam sehari. Jiang Mingwen, untuk menjebakku, kau benar-benar tidak segan-segan. Wanita tua, mari kita lihat kau berani menggangguku lagi. Berlutut dan mohon padaku. Menyebarkan rumor, benar-benar hanya butuh 1 ucapan. Hadapi reporter, kau cuma ngomong kosong. Mengatakan aku melecehkannya, dengan sikap manja dan dimanja. Apakah dia terlihat seperti telah dilecehkan? Pemukulan. Aku sebenarnya punya video. Aku rasa kau pasti sangat tertarik. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi wanita tua itu? Wanita tua ini menggangguku seperti ini di sekolah. Aku pasti akan merusak reputasinya. Kau memukulku, dan aku akan bilang, Shen Huiyin yang pukul aku di sekolah. Ini bukan aku. Semua orang lihat dengan jelas sekarang. Luka-luka di tubuhnya. Dia yang cari orang untuk pukul dia. Mengenai pemukulan itu hanyalah omong kosong tanpa dasar. Tuan Jing, apakah masalah ini benar? Apakah Anda menuduh secara palsu ibu yang membesarkan Anda dan menunjukkan kebaikan kepada Anda? Apa Anda tidak lebih buruk dari binatang buas? Tuan Jing, kami lama dengar perbuatanmu. Perundungan di kampus, bermalas-malasan, dan sekarang memfitnah keluarga Anda sendiri. Apa sebenarnya tujuan Anda? Tuan Jing, tolong jawab, tolong jawab, tolong jawab. Tidak. Wanita tua ini memfitnahku. Jangan dengarkan dia. Kau memukulku. Semuanya, apa kalian lihat? Dia baru saja memukulku. Jadi, kenapa kalau aku memukulmu? Aku ibumu. Kau terus memanggilku wanita tua. Jika aku tidak memukulmu, siapa lagi? Kamu. Kepala pelayan, tolong bawa orangnya keluar. Ya, Ini. Kenapa harus kamu? Jangan takut, teman sekelas. Beritahu semua orang. Semua yang dilakukan Jiang Mingwen dengan jujur. Maksud Anda Shen Huiyin? Serius kali ini, dia benar-benar pilih kebenaran di atas keluarga? Siapa yang tahu? Jiang Mingwen tetap putra kandungnya. Li Qiang hanyalah seorang siswa miskin. Bisakah dia benar-benar begitu benar dan mengagumkan? Jiang Mingwen memakai harta keluarga untuk menindas saya. Menyewa orang untuk memukuli saya seperti ini. Saya hampir cacat permanen. Ya ampun, Jiang Mingwen sangat kurang ajar. Bukan begitu? Baru saja dia genap 18 tahun. Pertama, memfitnah ibunya sendiri. Dan kemudian melakukan ini, merusak hidup seseorang. Apa bedanya dia dengan binatang buas? Jiang Mingwen adalah putraku. Dia membuat kesalahan di sekolah. Seharusnya terima kritik dari semua. Harus minta maaf ke orang terkait. Jiang Mingwen, minta maaf. Saya adalah putra ketua grup Jiang. Kenapa saya harus mengaku salah kepada seseorang dari kelas bawah? Tunggu apa lagi? Dia datang ke sini untuk mencari masalah dengan saya pergi. Seret mereka semua pergi. Jiang Mingwen, dasar anak durhaka. Kau masih tidak tahu cara bertobat bahkan sekarang. Berlutut dan minta maaf. Kamu ingin saya berlutut? Tidak mungkin. Ya, benarkah begitu? Cambuk lagi? Wanita tua, apa yang ingin kamu lakukan? Memeras pengakuan dengan penyiksaan. Saya beritahu kamu, dengan begitu The film banyak was media di sini. translated and narrated by M Media. Benda apa itu? Memeras pengakuan dengan penyiksaan. Ini adalah biaya pengobatan Li Qiang. Tertulis hitam di atas putih. Apalagi yang ingin kau perdebatkan? Jiang Mingwen ini benar-benar tanpa malu berpura-pura bodoh. Lihat, ketua grup Jiang bahkan sudah menunjukkan bukti. Mari kita lihat bagaimana dia membantah ini. Aku. Sudah sampai seperti ini.
Kau masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Baiklah, bayar kembali biaya pengobatan itu. Ambil ini, hanya 50.000 yuan. Sialan. Wanita tua itu menyita kartu saya. Saya tidak punya uang. Tidak ada uang, tidak ada uang. Kalau begitu cari sendiri dengan usahamu. Tidak, saya tidak mau. Keluarga saya sangat kaya. Mengapa saya harus membayarnya kembali? Aku sudah melihat orang-orang tak tahu malu. Baru kali ini aku lihat orang saya tak tahu malu ini. Pukul orang, tapi ogah bayar ganti rugi. Dan tidak mau menanggung akibatnya. Bukankah dia tidak bertanggung jawab? Tepat sekali. Grup Jin memiliki reputasi yang begitu baik. Bagaimana bisa memiliki putra seperti itu? Jiang Mingwen, sampai sejauh ini masih belum mau bertobat. Baiklah, kalau begitu, hari ini kau akan merasakannya. Bagaimana rasanya dipukuli orang lain? Pergi. Ya, wanita bau ini. Dia tidak benar-benar akan melakukannya, Kang. Mamul, saya salah. Saya salah. Ampuni saya. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Saya minta maaf. Tidak bisakah saya hanya minta maaf? Murid Li Qiang. Saya minta maaf. Apa yang saya lakukan sebelumnya salah. Tolong maafkan saya. Dan aku, Shen Huiyin, gagal membesarkan anakku. Mohon maafkan aku. Presiden, Tidak. Bibi Shen. Kamu adalah orang baik. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Dan kamu juga membuat Jiang Mingwen meminta maaf kepada saya. Saya akan melupakan yang sudah berlalu. Tunggu. Karena kau tahu kau salah, berani pukul orang lagi lain kali. Tidak, saya tidak akan. Bagus, semuanya. Mulai sekarang, semuanya bantu aku mengawasi secara publik. Anakku, Jiang Mingwen, jika dia memukul orang lagi, aku bersumpah di sini dan sekarang. Dia akan diusir dari keluarga Jiang. Bagus sekali. Bagus, bagus, bagus. Wanita bodoh, kamu pikir saya benar-benar menyerah? Tunggu saja. Penghinaan hari ini, saya pasti akan membalasnya. Tuan Muda kedua, tolong. Keluarga Jin benar-benar pantas menjadi perusahaan terkemuka Jiangcheng. Kami pasti akan melaporkan tentang nilai keluarga luar biasa Jin. Nilai-nilai keluarga yang luar biasa, wanita tua ini mengusir putranya sendiri dari rumah. Tidak mengakui cucunya sendiri. Dia hanyalah seorang penjahat. Jiang Mingsu. Awalnya, aku mau lepas kamu hari ini, tapi kau ingin sekali aku menanganimu. Kalau begitu sesuai keinginanmu. Siapa kau? Semua orang melihatnya, Kang. Ini adalah wajah asli Xian Huiyan. Dia bahkan tidak mengakui putranya sendiri. Benar sekali. Bukankah itu putra sulung keluarga Jin? Jin Mingsu, bagaimana mungkin kita tidak mengenalinya? Apakah dia dipungut? Siapa yang tahu? Ada tontonan bagus sekarang. Jiang Mingsu, kau dan aku tidak punya hubungan lagi. Aku ingat, surat pemutusan hubungan ini. Kau kayaknya maksa aku tanda tangan. Ya ampun, Shen Huiyin dan Jin Mingsu telah memutuskan hubungan. Ini berita besar. Tidak. Itu tidak benar. Betapa mudahnya beradaptasi. Kaulah yang ingin menghancurkan pernikahanku. Kaulah yang tidak mengakui anak dalam kandungan Sio memiliki hubungan darah denganmu. Kaulah yang takut orang-orang akan berkata, ibu dan menantu melahirkan bersamaan. Itu sebabnya aku berkata kasar begitu. Ya ampun, bahkan ada berita seperti ini. Keluarga kaya memang banyak dramanya. Pertama, menganiaya keturunan, lalu memisahkan pasangan. Dan sekarang mereka akan mementaskan seorang ibu mertua demi anaknya yang belum lahir. Merencanakan melawan cucunya sendiri. Kau tahu wajahnya, tapi tidak hatinya. Ini benar-benar lebih seru dari drama web. Seperti yang diduga, ini semua hanya sandiwara. Memisahkan pasangan. Jika kalian semua melihat ini, belum terlambat tulis headline ya. Ya ampun. Bukankah ini pencucian uang? Tindakan ilegal dan melanggar hukum. Keluarga Jiang sama sekali tidak akan melakukannya. Dan dia, demi apa yang disebut pengejaran cinta sejatinya, menggunakan pemutusan hubungan, buat maksa aku tanda tangan kontrak ini. Coba jebak keluarga Jiang ke krisis. Jadi setelah kontrak ini berhasil, ribuan karyawan grup Jiang akan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, aku tidak hanya harus bertanggung jawab atas anakku sendiri, tetapi juga atas ribuan karyawan. Anda, demi putra Anda, sekarang menjual grup Jing. Tanpa penghasilan, bagaimana cara menopang orang tua dan anak? Maafkan aku. Aku salah.
Apakah menyesal itu berguna? Tanpa pekerjaan, seluruh keluarga kami tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Pergi ke neraka, pukul dia, pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pergi ke neraka, semoga kau mati mengenaskan. Jangan pukul suamiku, aku mohon padamu. Jangan pukul suamiku. Kalian berdua, pasangan ini, memanjakan anak kalian. Bahkan menandatangani kontrak semacam ini. Tunggu saja pembalasannya. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka, semoga kau mati mengenaskan. Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Oleh karena itu, orang yang egois dan sembrono, seperti Jiang Mingsu, dia tidak pantas menjadi Nak, putra Shen Huiyin, dan bahkan lebih tidak pantas menjadi pewaris masa depan. Ketua Shen benar. Ya, Ketua Shen. Kita tak bisa biayai putra yang boros begitu. Cepat, ambil gambar. Cepat, ambil gambar. Wanita tua tidak mau memberiku uang untuk dibelanjakan dan merusak reputasiku. Pergi ke neraka. Astaga, Jiang Mingsu pasti sudah gila. Percobaan pembunuhan ibu kandung. Anak durhaka. Kamu berani memukul ibumu sendiri, kamu. Ada apa dengannya? Apa dia baik-baik saja? Dia terkena serangan jantung. Cepat panggil ambulans. Bukan aku. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Cepat kejar dia. Suami, ambulans akan segera tiba. Istriku, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Aku jelas sudah mengusirmu. Mengapa kau kembali? Apa aku tidak tahu kepribadianmu? Kau sengaja suruh aku ke pemandian air panas. Pasti ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Untungnya aku menyadarinya. Kalau tidak, anak durhaka ini pasti sudah membuat kesalahan besar. Suami, ini semua salahku. Aku terlalu memanjakan mereka sebelumnya. Tidak apa-apa. Kita akan membesarkan anak-anak bersama. Kembali ke jalur yang benar. Tidak ada kata terlambat. Nyonya, tuan muda lari cepat. Kami tidak menangkapnya. Terus cari. Ya. Bagaimana? Dibandingkan dengan Jiang Mingsu, pengecut itu, saya jauh lebih mampu kan? Jangan sebut-sebut si bodoh itu. Apa yang terjadi? Belum menipu uang keluarganya? Tidak tahu tentang Shen Huiyin. Ada apa? Sebelumnya, Jiang Mingsu mengancam. Dia berkompromi. Tapi kali ini, dia langsung mengusirnya dari keluarga Jiang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau begini? Hari ini, dia buat masalah di perusahaan mereka. Lihat apakah berhasil. Jika itu tidak berhasil, coba yang lain. Baiklah. Lalu ketika saatnya tiba, kamu harus membuat mereka terus memberi kita uang untuk dibelanjakan. Menyebalkan. Siol. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami sedang berolahraga. Siol. Siapa dia? Karena kamu sudah mengetahuinya. Tidak ada yang perlu kita takuti. Apa hubungan kita? Tidak bisakah kamu tahu? Tidak mungkin. Jiang Mingsu, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Chen Wei adalah pacarku. Kami sudah bersama selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Kau dan aku bertemu 2 tahun yang lalu. Jadi dari awal sampai akhir, kau menipuku. Itu benar. Aku memang menipumu. Bodoh. Dasar jalang sialan. Aku akan melawanmu sampai mati. Kalian berdua binatang. Berani memperlakukanku seperti ini. Kita adalah binatang. Kau buat ayahmu sakit dan masuk rumah sakit. Kamu bahkan bukan binatang. Saya beritahu kamu, tanpa grup Jian, kamu bukan apa-apa. Saya bisa membunuhmu dengan 1 pukulan. Keluar. Putuskan hubungan denganku. Kau tidak akan punya apa-apa. Apakah Fusiu masih akan bersamamu? Memang, aku salah. Nyonya, lihat. Haruskah tuan muda kembali? Tidak. Belum waktunya. Cari orang asing, berikan dia semangkuk mie instan. Ya, Terima kasih.
Nyonya. Semuanya sudah selesai. Ayo pergi, ayo jemput Yingin dulu. Mingsu. Mama berharap setelah kau mengalami semua ini, kau tahu siapa benar dan salah. Dan memiliki penilaianmu sendiri. Tangkap anak itu. Jika dia tak bayar, lumpuhkan dia. Mingwen. Di sini. Bukankah kamu pulang dengan mama? Mengapa orang-orang itu mengejarmu? Jangan kira hanya karena kamu tidak bicara. Aku tidak mendengarnya. Kamu berutang uang pada seseorang. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kakak. Jangan terlalu emosi dulu. Saya bisa menjelaskan. Katakan, saya menyelinap keluar rumah. Lalu berandalan di sekitar saya ini. Melihat kartu saya. Dihentikan oleh wanita tua Shen Huyen itu. Lalu mereka memaksa saya untuk menjebak saya. Bilang saya hutang ke mereka. Aku ingin pulang, tapi tidak bisa. Dia di sisi lain tidak ingin tinggal di rumah. Baiklah. Pulanglah lebih awal. Kalau tidak mama akan khawatir lagi. Tidak kakak. Ada apa denganmu? Kamu, kapan kamu mulai membela wanita tua itu? Jangan terus memanggilnya wanita tua. Bagaimanapun juga, dia yang membesarkan kita. Mengerti? Kakak, kamu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu pergi mencari calon kakak ipar? Jangan sebut jalang itu padaku. Tapi, apa kamu punya uang? Saya akan. Ini adalah uang yang mama berikan untuk ongkos bus. Wanita tua, kau benar-benar kejam pada kami. Sangat sedikit. Bahkan tidak bisa membayar hotel termurah untuk menginap. Hotel agak sulit. Tapi kita bisa naik taksi untuk mencari seseorang. Mencari siapa? Kamu lupa? Adik ingin. Ada di sekolah asrama. Pelacur tua itu, mama paling menyukainya. Dia punya uang. Dan kita bisa menariknya untuk memberontak bersama. Lalu mama pasti akan berlutut dan memohon pengampunan kami. 3 angka 6 dan 1 angka 7. Aku menang lagi. Sialan. Kalah lagi. Ayo, ayo. Terus. Tunggu. Kalah lebih dari 10 putaran. Tanda tangani tagihannya dulu. Ayo. Terus. Kakak, kau bilang. Akankah ibumu datang? Kau bilang dia bahkan mentransfer 10 juta padamu, membuktikan dia masih mencintaiku. Menurutmu dia akan datang? Nyonya, orang-orang kami menemukan tuan muda kedua ada di dalam sini. Namun apa? orang-orang yang dikirim untuk melindungi tuan muda kedua menemukan bahwa dia masih berjudi. Dan bos utama ini telah curang. Tuan muda kedua tidak tahu. Mari kita masuk dan lihat. Tiga. Ya. Mingwen, aku menang lagi. Bos, Shen Huyen ada di sini. Presiden sendiri datang membawakanku uang. Aku benar-benar merasa terhormat. Aku hanya datang untuk melihat. Bagaimana kabar Jiang Mingwen? Sepertinya, dia baik-baik saja. Kalau begitu biarkan dia terus tinggal bersama kalian semua. Hei! Shen Huyen, kau nggak peduli nasib putramu. Tidak perlu berpura-pura lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Kau kolab dengan mereka buat tipu uang keluarga. Aku memberitahumu. Tidak mungkin. Shen Huyen, kalau bukan karena kau menghentikan kartuku, bisakah aku menjadi seperti ini? Jika aku tidak menghentikan kartumu, apakah aku akan membiarkanmu dengan sampah ini menyia-nyiakan hidupmu? Kakak Gang adalah orang baik. Dia mengajakku bersenang-senang.
Dia mendukungku di sekolah. Apa hakmu bilang itu tentang dia? Lihat ini. Teman-teman yang kau buat ini, orang macam apa mereka? Bajingan, kau berani berkomplot melawanku. Jangan tolak kebaikan hanya untuk dihukum. Apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku. Mau melepaskannya? Baik, bawa uangnya. Bajingan, masyarakat kini diatur oleh hukum. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Ilegal. Aku sudah sejauh ini. Hal ilegal apa yang belum pernah kulakukan? Kau masih berani mengancamku. Jika aku, hari ini, The film tidak was bisa keluar dari translated sini. and Putramu akan narrated kubuat by ikut M kuburanku. Media. Tolong selamatkan aku. Dengan mama di sini, aku pasti bisa mengeluarkanmu. Apa yang kau inginkan? Aku menyuruhmu menghapus video itu. Berikan uangnya padaku. Baiklah. Aku tidak akan membiarkan bajingan ini menyesatkan anakku dan merugikan masyarakat. Kau jalang bau. Kau berani berkomplot melawanku. Hanya kalian. Kurasa kau sedang melamun. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Polisi. Jangan bergerak. Kau, bersikaplah baik. Tidak terhormat. Ada apa? Belum tahu tentang persiapan untuk hari hujan? Aku bisa datang. Aku bisa menjamin untuk membawa anakku pergi dengan aman. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ibuku sangat keren. Mingguin, masuk ke mobil dulu. Aku akan memberikan beberapa bukti kepada polisi. Baiklah, baiklah ibu. Nyonya Jiang. Kau adalah ibu yang baik. Tapi, apakah kau benar-benar berpikir putramu tersesat karena aku? Apa maksudmu? Ide untuk 90 juta ini diberikan olehnya. Jiang Mingwen. Hanyalah sampah. Tidak. Anakku berhati baik. Dan perhati-hatian. Dia hanya salah jalan. Kakak dan adik sudah tidur. Kenapa kamu belum tidur? Ibu Lela, makan permen. Ini masih Mingwenku. Siapa yang paling sayang mama? Benarkan? Mingwen. Penjahat ini sudah dikirim oleh mama. Setelah ini, aku harus membimbingmu ke jalan yang benar dalam hidup. Aku tidak akan membiarkan hidupmu berlumuran dosa seperti di kehidupanmu sebelumnya. Mingwen, sepertinya kamu berulang tahun. Bulan depan kan? Aku sudah memutuskan untuk pergi ke Hotel Tifang untuk ulang tahunmu. Standar saja, tidak terlalu mewah. Meja, 300.000 sudah cukup. Baiklah. Ini kartu untukmu. Ibe, kau memberiku uang, kau yang terbaik. Tidak ada uang di kartu ini. Apa? Tidak ada uang. Xian Huiyan, apa sebenarnya maksudmu? Sangat sederhana. Ulang tahun seperti apa yang ingin kamu miliki, tergantung berapa banyak uang yang kamu masukkan ke kartu. Seseorang, Nyonya, sesuai pengaturan sebelumnya, buang tuan muda kedua itu untukku. ya, Ya. Xian Huiyan, kau berani menggangguku? Aku belum selesai denganmu. Xian Huiyan, kupikir, setelah masalah 10 juta, kau akan merasa menyesal dan bertobat. Aku tidak menyangka, kau masih ingin menggangguku. Bukankah hanya memasukkan uang ke kartu? Aku punya banyak cara. Kakak, mengapa kau di sini? Mingwen, apa kamu punya uang? Pinjami aku, kakak. Situasiku sama denganmu sekarang. Aku juga diusir oleh orang tua bangka itu. Kakak, apa yang terjadi padamu? Aku menyebabkan Fusiu keguguran. Dia akan menuntutku. Apa? Dasar jalan. Kau menghancurkanku. Jika kau tidak menipuku dengan kontrak palsu, bagaimana mungkin aku jatuh ke keadaan ini hari ini? Fusiu. Siapa yang kukira itu? Jadi itu kau bucin? Jalan. Kau menyebabkan The aku film dan was mamaku translated memutuskan and hubungan. narrated Kau harus by membayar M hari Media. ini. Bayar. Jin Mingsu, apa yang ingin kau lakukan? Saat aku bersamamu. Itu karena aku mengincar status Tuan Muda Jin grupmu.
Tapi sekarang, kau hanyalah seorang orang yang lebih buruk dari anjing. Nyah. Anakku, Siol, kau baik-baik saja? anakku. Jiang Mingsu. Kau menyebabkan istriku keguguran. Bayar 30 juta. Kalau tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Aku tidak melakukannya. Jadi mereka memintamu 30 juta? Aku baru 23 tahun. Aku tidak mau masuk. Tapi aku tidak punya uang. Apa yang harus aku lakukan? Kakak. Tidak apa-apa. Aku punya cara. Kau bilang. Shen Huyen sangat sombong. Pada akhirnya, dia belum selesai dengar satu orang ya? Maksudmu? Selama dia maju. Jangan sebutkan hanya 30 juta. Dia akan memberikan bahkan 300 juta. Nenek, apakah Nenek nyaman? Nenek, apakah Nenek nyaman? Nenek, bagaimana tekanannya? Tekanannya pas. Tapi, angin apa yang membawa kalian berdua ke sini hari ini? Nenek harus membela kami. Nenek harus membela kami. Ada apa? Ibuku memukulku tanpa alasan. Video-video itu semua aku. Didit dengan cermat, cukup untuk membuat Nenek salah paham pada wanita tua itu. Semua wartawan lihat. Aku sekarang dalam tahanan rumah oleh ibuku. Aku sekarang tinggal kulit dan tulang. Ada juga bekas pukulan di tubuhku. Nenek. Ibuku gila. Dia memukulku tanpa alasan. Ya Tuhan. Tujuku yang baik. Xian Huiyin, beraninya kau memperlakukan cucuku seperti ini? Mama tidak mengizinkanku berkencan. Aku berkencan. Dia sebenarnya memutuskan hubungan ibu anak kami. Apa? Jangan khawatir. Nenek akan mendukungmu. Ada apa? Mingsu dan Mingwen pergi ke tempat Mama. Mama menelponku, menyuruhku untuk segera datang dan meminta maaf. Tidak apa-apa. Mama pasti salah paham padamu. Serahkan masalah ini padaku. Jangan khawatir. Mama. Mama. Berlututlah. Mama, Segera minta maaf kepada anak-anak. Mama, kami sedang mendisiplinkan anak-anak secara normal. Minta maaf untuk apa? Baiklah, baiklah. Kau benar-benar putraku yang baik. Aku dengan susah payah membesarkanmu, dan kau malah membawanya ke sini seperti ini untuk membuat ibumu marah. Apa kau mencoba membuat wanita tua ini mati karena marah? Hari ini, aku harus memberimu pelajaran, wanita jahat ini. Mama, kamu belum selesaikan. Tahu? Kau berani. Tahu? Mama, Mama. Nenek, Mama. Mama, Nenek. Mama. Mama. Aku sudah menunjukkan videonya kepada Mama. Menantu perempuan. Ibu salah menilaimu. Tidak apa-apa, Mama. Kita semua keluarga. Ini semua demi kebaikan anak-anak. Jangan khawatir, Mama. Kita pasti akan membuat anak-anak kembali ke jalan yang benar dalam hidup. The film was translated and narrated by Xian M Huiyan, Media. wanita terkutuk itu. Dia benar-benar mengirim begitu banyak orang untuk mencari kami. Sekarang, Nenek sudah tahu. Aku berbohong padanya. Apa yang harus aku lakukan? Apa masalahnya? Bagaimanapun juga, dia sudah di rumah sakit. Tujuan kita adalah uang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak. Ini ilegal dan kriminal. Aku tidak setuju. Kakak. Mencoba keluar sekarang. Bukankah agak terlambat? Apa maksudmu? Jika tak ingin buang sisa hidupmu di penjara, 30 juta fusio, kau harus membayarnya kembali. Aku akan melakukannya. Tapi kali ini saja. Tidak masalah. Kakak ada di sini. Nyonya, orang-orang kami. 2 hari cari, belum juga ketemu mereka.
Mungkin kedua tuan muda itu sama sekali tidak ada di sini. Tidak, mereka pasti ada di dalam. Terus cari. Apa ini yang terjadi di kehidupan lalu akan terulang kembali? Rumah mertuamu dibobol maling. Dan dia terkejut. Dia saat ini dalam kondisi kritis. Mohon datang ke rumah sakit. Baiklah, baiklah. Suamiku sudah tiada. Jika terjadi sesuatu pada ibu mertuaku, gimana aku jelaskan ini ke suamiku? Mama, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa pelakunya? Ini Jiang Mingwen. Apa? Mama, apa yang Mama katakan? Huiyin. Sama sekali jangan panggil polisi. Jangan mengejar masalah ini lagi. Ini akan merusak masa depan anak itu. Mama, Sayang sekali. Suamiku tercinta. Tanda cinta yang dia tinggalkan untukku juga hilang. Sekarang, keluarga Jiang juga tiada. Huiyin. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diharapkan. Huiyin, kau harus menjaga diri. Baik-baik. Mama. Mama. Temukan mereka. Tak satu pun boleh kabur. Tuan muda kedua melarikan diri. Bagaimana aku bisa melahirkan kalian berdua? Bajingan licik. Mama. Mama. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak sengaja mendorong Fusio. Dan dia keguguran. Dia memintaku 30 juta. Atau dia akan menuntutku. Mama. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku sekali lagi. Mama. Kirim tuan muda tertua ke villa. Ya. Mama. Mama. Masalah dengan Fusio ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Pergi selidiki itu. Ya, Kau bilang, akankah Jing Mingsu benar-benar memberi kita 30 juta? Si idiot itu. Selalu mengira kau hamil. Tidak menyangka, kau hanya berpura-pura hamil untuk menipunya. Tapi dia telah memutuskan ikatan keluarga. Akankah dia masih punya uang sebanyak itu untuk memberiku? Jiang Mingwen berutan. 10 juta dalam utang judi. Shen Huiyin diam-diam sudah membayarnya kan? Untuk mencegah Jiang Mingsu masuk penjara, Film was 30 juta ini, translated Shen and Huiyin pasti narrated by membayarnya. M Media. Berarti aku perlu rencana matang. Bagaimana cara menghabiskan 30 juta ini? Pertama, sebuah villa besar. Tidak masalah. Nyonya. Ini semua yang kami dengar secara tidak sengaja. Fusio ini pertama menipuku dengan kontrak palsu, lalu memeras Jiang Mingsu. Cukup berani, bukan? Sudahkah kamu menyelidiki latar belakangnya? Ini terungkap oleh detektif swasta yang disewa perusahaan kami. Lihatlah dirimu, wanita yang sangat kamu terpaku padanya itu. Orang seperti apa dia? Bagaimana bisa begini? Dia bukan hanya berselingkuh. Lebih dari itu, dia adalah anggota kelompok penipuan. Orang yang dicari polisi. Dia hamil. Juga palsu. Mama, aku tahu aku salah. Kamu harus di rumah beberapa hari ke depan. Dan merenung dengan baik. Mama, aku benar-benar tahu aku salah. Fusio, kamu jalan. Kau sudah mempermainkanku selama ini. Jual saja harta nenek ini, dan aku akan punya uang lagi. Jiang Mingwen. Benar-benar kamu. Bagus sekali, bocah nakal. Dan barang-barang ini juga. Ini akan menjadi kompensasi untuk penderitaan emosionalku. Ini milikku. Masih berani merebut?
Jari ini akan menjadi bunganya. Her, apa yang kamu lakukan? Pergi. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Halo Nyonya. Tuan muda kedua sudah ditemukan. Nyonya, Mingguin. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Bagaimana bisa ini? Aku hanya ingin mereka berubah menjadi lebih baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Selama Mingwon baik-baik saja, masih ada waktu untuk segalanya. Mama, ini buruk. Nenek mendengar dari suatu tempat bahwa barang-barang di rumah dicuri. Sekarang, dia menangis dan berteriak ingin kembali. Apa? Pergi. Nyonya tua, kau turunlah. Mama, Mama, Kau di berita itu. Aku sudah melihatnya. Jika kau terus menyembunyikannya dariku, aku akan melompat dari sini. Mama. Salahku tak membesarkan anak dengan benar. Barang-barang di rumah diambil oleh Mingwen dan Mingsu. Apa? Itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan untukku oleh pasanganku. Mama, Mama, Mama. Cepat turun. Nenek. Anggota keluarga bawa orang itu keluar. Butuh penanganan darurat cepat. Mingguin. Kapan kamu bangun? Mama, aku. Masalah hari ini telah menjadi seperti ini. Aku juga tidak ingin mengatakan apa-apa. Tapi, gelang yang kamu curi itu harus dikembalikan. Tidak terlalu berharga. Tapi itu adalah harta berharga nenek. The film Mama, was translated benda and itu, narrated by Aku M. kehilangannya. Aku tahu, kamu punya keluhan tentang mama. Tapi, nenek paling menyayangimu. Mengapa kamu melakukan ini padanya? Mama, aku. Sudahkah kamu lupa betapa nenek menyayangimu saat kamu kecil? Kucing kecil menggendong anjing kecil. Dibawa sampai ke depan pintu. Depan pintu. Apa kau senang? Apa kau bersenang-senang bermain? Nenek, apa ini? Benda-benda ini adalah kenang-kenangan nenek. Nanti, kalau nenek sudah tiada, aku akan memberikan semua ini padamu. Baiklah, Bye. sangat penurut. Mama, Tidak melindungimu dengan baik adalah tanggung jawab mama. Jika kamu ingin dari mama memotong jari, mama juga akan menggantimu. Tapi kali ini, kamu benar-benar terlalu mengecewakanku. Istriku, Mama sudah bangun. Suamiku. Nenek. Aku salah. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku pasti akan mendapatkan gelang itu kembali untukmu. Nyonya. Ini buruk. Tuan muda sulung hilang. Hanya meninggalkan ini. Mama, jangan khawatir. Masalah Fusio, serahkan padaku. Kudengar, Jian Mingsu mencuri barang dari rumah dan dibawa pergi oleh ibunya. Kau bilang, 30 juta itu, akankah mereka tidak memberikannya kepada kita? Beraninya dia. Aku akan membunuhnya. Siapa itu? Sio, ini aku. Aku sudah dapat uangnya. Cepat buka pintunya. Mana uangnya? Sio, untukmu.
Apa yang kau lakukan? Kau pembohong, mempermainkanku begitu lama. Ikut aku ke kantor polisi. Lepaskan aku. Kalau tidak, kau akan menyesal. Menyesal? Bertemu denganmu adalah hal yang paling kusesali dalam hidup ini. Hari ini kau harus membayar harganya. Pergi. Mau kau bawa kemana istriku? Jin Mingsu, beraninya kau membohongi kami. Kau bosan hidup. Hanya kalian berdua sampah. Aku tidak akan memberimu uang itu. Ya. Tidak memberikan uangnya. Apa yang ingin kau lakukan? Dengan orang bodoh sepertimu. Sebagai sandera, aku punya banyak cara untuk membuat Xian Huyin menyerahkan uangnya dengan patuh. Kau tidak boleh menyentuh mamaku. Halo, Ibu, lama tidak bertemu. Fusiyu. Mingsu bersamamu? Ya. Bukankah kau sudah tidak mengakuinya? Kenapa kau jati gugup sekarang? Jiang Mingsu. Ibumu mencarimu. Mama, jangan mendekat. Jangan tertipu. Mereka hanya menginginkan uangmu. Hei, jangan sentuh anakku. Apa syaratmu? Jika kau ingin putramu hidup, siapkan 100 juta untukku. Halo, Nyonya, siapkan 100 juta untuk menebusnya. ya, Mingsu. Mingsu. Kamu Qin Wei. Bibi benar-benar mengenalku? Sepertinya aku cukup terkenal. Ya. Terkenal buruk. Xian Huiyan, berhenti bicara omong kosong. Apa kau membawa cukup uang? Kamu lepaskan dia dulu. Semua ini milikmu. Kamu The lepaskan film was anakku dulu. translated Biarkan and dia pergi. narrated by M Media. Mingsu. Mama akan membawamu pulang. Pergi ke neraka. Mama, hati-hati. Mingsu. Mama, aku tahu aku salah. Maukah kau memaafkanku? Baiklah. Mama tidak pernah menyalahkanmu. Sungguh pertunjukan cinta ibu dan anak yang mendalam. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Polisi, jangan ada yang bergerak. Fusil, Jian Wei, kalian dicurigai melakukan penipuan, pemerasan, dan penganiayaan. Ikut kami. Nenek tua, kau benar-benar memanggil polisi. Fusiyu, kamu sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Kamu pasti akan dihukum oleh hukum. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Saat aku keluar, aku akan membunuhmu. Mingsu, Dalam kondisi kritis. dokter. Bagaimana anakku? Untungnya, lukanya tidak serius. Dia perlu tinggal untuk observasi dulu. Kalian keluarga Jiang Mingwan kan? Aku baru saja pergi mengganti perbannya. Tapi dia sudah pergi. Apa kau melihatnya? Apa? Pergi lagi. Nona Shin, tolong lihatlah. Ini adalah rekaman putramu. Diam-diam meninggalkan rumah sakit. Nenek, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku pasti ambil lagi gelang itu. Tidak baik. Dia pasti pergi mencari berandalan itu. Kepala pelayan, bawa 2 pengawal. Ikut aku mencari tuan muda kedua. ya. Ya Tuhan. Dari mana semua emas dan perak ini berasal? Kita dapat jackpot. Ya Tuhan. Ini adalah kotak yang hilang dari keluarga Jiang. Jika kita menggadaikan ini, kita akan hidup nyaman selamanya. Itu hanya jika kita bisa menggadaikannya. Keluarga Jiang telah mengeluarkan pemberitahuan buronan 3 alam. Coba tanyakan di seluruh Jiangchen, apakah ada pegadaian yang berani menerima ini darimu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja menggunakan ini langsung sebagai uang. Bagaimana jika aku memberitahumu
aku bisa mengubahnya menjadi uang? Jiang Mingwen, kau masih berani datang ke sini. Apa kau tidak mau? Tanganmu yang lain juga? Aku di sini untuk berbisnis denganmu. Bisnis apa? Aku punya 10 juta di sini. Di mana kalau aku beli barang di mejamu? Barang ini, aku merebutnya darimu. Dan kau bersedia membelinya? Benda ini sangat penting bagi nenekku. Jika aku tidak membawanya kembali, aku akan jadi pendosa di keluarga Jiang. Itu sebabnya aku ke sini untuk bicara. Benarkah? Benar. Jika kau tidak percaya, tanyakan padanya. Baiklah, setuju. Untung saja ada di sini. Saldo kartu bank tidak cukup. Jiang Mingwen, jangan lari. Segala cara sah dalam perang. Aku mempelajarinya dari Mama. Mama, selamatkan aku. Pukul dia. Mamaku sangat keren. Jiang Mingwen, jangan kira ini sudah selesai. Aku belum menyelesaikan masalah lama denganmu. Mama, aku salah. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Mama, Mama, Nenek, Nenek, Nenek. Aku membawa gelang itu kembali untukmu. Aku salah, Nenek. Bagus. Bagus. Nenek. Kamu mau makan apa? Aku akan membelikannya untukmu. Nenek, cepat sembuh. Kita akan pulang. Nenek, ketika Nenek sudah lebih baik, kita akan merayakan ulang tahunku bersama. Baiklah. Orang tua, apa kau lihat? Cucu-cucu kita sudah besar semua. Suamiku. Inilah hidup yang kuinginkan. Anak-anak TK dan sehat. Mama aman dan berumur panjang. Selamat ulang tahun untukmu. 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 Buat permintaan, buat permintaan, buat permintaan. Buatlah permintaan. Aku berharap Nenek bahagia dan gembira. Ayah dan Mama sehat dan aman. Kakak sukses dalam karirnya. Kakak perempuan maju dalam studinya. Dan anak-anak di panti asuhan. Mudah-mudahan tiap orang bisa punya keluarga bahagia. Kakak, apa yang kamu minta? Kalau aku bilang, nanti nggak jadi kenyataan. Kalau begitu, mari kita tiup lilinnya. Baik. Maaf. Lari. Jangan bergerak. Jangan lari.